Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horror dengan judul Borok. Karya ini ditulis oleh Uswatun Titut. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Sudah sebulan sejak kejadian itu, aku mengalami sebuah tragedi yang dimana akan kuingat seumur hidup. Namaku Ayub. Aku bekerja sebagai gadis malam di pinggiran kota. Tidak ada yang memaksaku untuk menggeluti semua itu. Aku merasa jika aku menjadi kupu-kupu malam, aku akan merasa lega dan puas. Entah ini perbuatan siapa, dan mungkin ini karmaku. Dari ujung kaki sampai wajahku timbul sebuah bintik yang kecil namun sangat rapat. Ketika digaruk, maka akan mengeluarkan cairan kental dan berbau. Ada banyak sekali ulat kecil yang tinggal di tengah lubang borokku, dan rasanya selalu gatal dan perih. Borokku persis seperti sarang madu, namun lubangnya lebih bulat dan kecil. Aku mulai pasrah jika aku mati dalam keadaan sendirian seperti ini, karena kedua orang tuaku tidak mau menerimaku lagi. Karena penyakit ini kudapati dari salah satu pelangganku di pinggiran kota. "Berapa sewamu untuk 1 jam?" ucap pria itu ketika menchatku lewat aplikasi khusus berwarna hijau itu. 1 juta untuk pelayanan khusus, balasku. Ketika dia sudah membooking kamar penginapan. Ketika pria bernama Babang itu membuka bajunya, aku melihat di bagian bawah pusarnya ada beberapa, bahkan ratusan lubang kecil nan rapat itu menempel. Tapi aku sudah terlanjur mengambil uangnya. Apalah daya, ketika waktunya aku melakukan pekerjaanku. Walau ada bau seperti bau nanah di bawah pusarnya, tapi aku tetap harus sampai selesai melayaninya. Setelah beberapa saat, pria yang bernama Bambang itu mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah bergambarkan presiden pertama itu, lalu menaruhnya di kasur. "Ini untuk tip," ucapnya lalu berlalu pergi. Lalu aku mengambilnya dan bersiap-siap pulang ke kosanku. Ketika dalam perjalanan, aku pun membuka HP-ku dan melihat sosial media. Dan ada salah satu teman FB-ku yang memposting sebuah status, "RIP for my friend Bambang." Hah? Bukannya nama pria yang kutemui tadi Bambang juga? Ucapku dalam hati ketika aku melihat foto jenazahnya. Astaga. Aku segera membanting HP-ku ke samping. Lalu siapa yang membookingku tadi? Apa dia orang yang mirip saja? Atau jangan-jangan dia hantu? Tapi kenapa wajah dan namanya sama? Ucapku dalam hati. Setelah pulang ke kosanku, entah kenapa aku mencium aroma busuk bercampur nanah di depan pintu kosku. Baunya sama persis dengan bau pelangganku tadi. Ih, ucapku sambil menggosok kedua tanganku yang tiba-tiba merinding. Ketika selesai mandi dan siap-siap tidur, bau itu kembali menyeruak di dalam indera penciumanku. Bau itu begitu menyengat hingga selera makanku langsung hilang. Aku tak mampu menahan rasa mualku. Aku langsung muntah. Dan alangkah terkejutnya aku ketika melihat isi muntahan itu. Belatung. Ada banyak belatung di dalam muntahanku. Aku makin panik dan takut.
ketika aku cepat-cepat membasuh diriku di kamar mandi. Tiba-tiba darah segar mengalir di area kewanitaanku. Cukup banyak, hingga seperti orang menstruasi. Hah? Bukannya 1 minggu yang lalu aku baru saja datang bulan? Ucapku penuh tanya dalam hati. Lalu darah ini apa? Apa darah ini? Keesokan harinya, aku periksa dengan dokter khusus. Dan dokter bilang, jalan lahirku sedang iritasi dan tidak dianjurkan untuk berhubungan untuk beberapa minggu. Tapi jadwalku malam nanti, dan aku sudah terlanjur menerima uang transferannya. Ketika sampai di kosan setelah periksa, aku langsung ke rumah, lalu ke kamar mandi. Dan aneh, darahnya tidak keluar lagi dan tidak sakit sama sekali. Syukurlah. Jadi malam ini aku akan bersenang-senang lagi, ucapku sambil tersenyum. Ini temanku. Aku dan dia akan membookingmu bersama-sama. Apakah kamu bisa? Pesan teks dari aplikasi hijau yang berlogo khusus itu. Tidak apa-apa, aku sudah sering menerima tawaran seperti itu. Aku juga menyukai gaya itu, balasku. Oke, kita bertemu di hotel A ya. Pria itu kembali mengirim teks. Oke, balasku. Di dalam kamar mandi hotel yang sudah mereka pesan, aku sedang merias kembali wajah dan menggosok sesuatu ke alat kelaminku agar kesat dan wangi. Tiba-tiba aku melihat ada bintik-bintik yang kulihat di tubuh Bambang kemarin yang berada di bawah pusarku. Aduh, bagaimana ini? Ucapku sambil menggigit bibir. Bagaimana jika bintik ini mengeluarkan bau busuk juga? Batinku. Tok 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 tok. Sayang, apakah kamu sudah siap? Ucap kedua pelangganku itu. Sebentar lagi sayang, ucapku dari dalam kamar mandi. Untung aku membawa stocking berwarna kulit. Aku pun berganti pakaian dengan itu saja. Parfum mahal pun tak lupa aku semprot agar bau nanahnya tertutupi. Setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya kenikmatan bersama itu tuntas dan mereka berdua tak merasakan aroma nanah di bawah pusarku. Untunglah mereka hanya merobek stokingku saja dan tidak melepaskannya. Aku masih di dalam kamar hotel. Rupanya aku tertidur. Mungkin karena pertempuran tadi terlalu menguras tenagaku. Ketika aku terbangun, aku merasakan sesuatu yang lembab di bawah bokongku ketika aku cek. Darah hitam. Astaga, kenapa lagi ini? Aromanya semakin berbau busuk. Aku kembali ke kamar mandi dan apa yang kulihat? Bintik itu semakin membanyak dan mengeluarkan lendir. Tak lupa, alat kelaminku mengeluarkan darah yang berwarna hitam pekat. Apa yang terjadi padaku? Ucapku dengan panik. Aku segera mandi dan menggosok area bintik itu dengan sabun antibakteri. Namun semakin aku membersihkannya, semakin perih rasanya. Ketika sedang menggosok bintik yang bertambah banyak itu, aku terkejut karena ada sebuah ketukan dari luar. Siapa itu? Tapi aku masih tidak mau menghiraukan ketukan itu. Aku masih panik pada bintik yang mulai berlubang di tengahnya dan semakin memerah akibat ku gosok terlalu kuat. Aku merasakan panas serta gatal pada area vitalku. Gatal yang teramat sangat. Aku pun menggaruknya tanpa berpikir panjang. Alhasil area vitalku penuh dengan bekas kukuku yang panjang. Aku terlalu lemah sekarang. Akhirnya aku putuskan untuk menginap di sini saja. Walau di ranjang itu masih banyak darah hitam yang berbau. Kantukku sangat tak bisa terkontrol. Alhasil aku tertidur di lantai.
Dalam kantuk yang membuatku tak berdaya itu, mataku masih belum sepenuhnya tertutup dan pendengaranku masih belum hilang. Tiba-tiba, aku melihat darah yang menghitam di spray itu mulai menyatu dan terangkat dari kain, lalu menggumpal. Darah itu kemudian menjelma menjadi sosok pria yang terlihat seperti Bambang. "Hai sayang, puaskan hasratku malam ini," ucap sosok Bambang itu sambil menyeringai ke arahku. Aku yang tak berdaya itu hanya pasrah. "Tubuhmu memang indah, namun sayang, kau gunakan untuk memuaskan banyak pria," ucapnya lagi, walaupun dia sambil meraba dan menciumku dengan membabi buta. Entah kenapa tubuhku seolah mati. Sedikit pun aku tak bisa bergerak. Ciuman Bambang itu membuat aku foreplay kembali. Entah apa yang terjadi padaku. Bukannya aku takut, tapi aku malah menikmati sentuhan demi sentuhan dari Bambang. Ketika sedang menikmati aktivitas yang memabukkan itu, aku melihat ke arah Bambang yang mengeluarkan suara khas itu. Namun itu bukanlah Bambang lagi, melainkan sosok hitam berbulu dan bermata merah yang menyala. "Ada apa sayang?" ucap makhluk itu yang kembali menjadi sosok Bambang lagi. Mulut ini tak mampu bicara, hanya bisa mendesah saja. Karena tiap aku ingin sadar, dia kembali membuat aku lemah tak berdaya karena sentuhannya. Setelah kurang lebih 1 jam, aku tiba-tiba terbangun. Apa itu cuma mimpi? Tanyaku dalam hati. Ternyata hanya aku sendiri di dalam kamar ini. Bahkan darah hitam itu pun sudah mengering di spray putih itu. Pagi sudah terlihat. Aku pun segera memesan taksi untuk pulang. Dalam perjalanan, aku tak sengaja melihat mata supir taksi itu dari kaca depan. Di atas kepalanya dia terlihat seperti menatapku penuh keheranan. Apa yang terjadi? Setelah sampai di jalan gang, ada banyak warga yang membeli sayuran di paman penjual sayur keliling. Ketika aku ingin menyapa mereka, terlihat mereka seperti menghindariku. Aku pun tak jadi menyapa mereka. Padahal aku tidak pernah ketahuan untuk menjadi kupu-kupu malam. Tapi kenapa mereka seperti itu padaku? Apa ada yang memberitahukan mereka tentang pekerjaanku? Tapi siapa? Aku pun lewat saja di hadapan mereka. Namun ketika aku lewat, mereka seperti menutup hidung. Dan ada pula yang mual di hadapanku. "Kenapa kalian menutup hidung?" bentakku. "Kamu habis dari mana sih, yuk? Kok bau busuk gitu?" ucap salah satu ibu-ibu kepadaku. "Aku itu habis kerja, Bu. Lembur makanya belum mandi." "Mungkin yang bau busuk itu ibu," jawabku sambil menunjuk ke arah ibu-ibu yang mengataiku bau busuk tadi. Siapa yang tidak marah ketika dipermalukan di depan umum seperti itu? Ketika aku membuka pintu kosanku, bau busuk itu kembali menyeruak ke hidungku. Aku pun muntah di tempat. "Hei, kenapa bau busuk sekali area ini? Pasti ada bangkai hewan di sekitar sini," ucapku sambil teriak. Mata para ibu-ibu itu sambil menatap aneh ke arahku. Biarkan saja mereka. Mungkin mereka iri denganku yang punya wajah dan tubuh indah ini. Mereka kan tidak mampu membeli skincare mahal seperti aku. Aku segera mandi dan ketika aku membuka celana dalamku, darah hitam itu keluar lagi. Serta di sekitar pahaku tumbuh bentol hitam yang sangat banyak dan rapat, seperti kulit nangka. Setelah mandi, aku pun berencana untuk kembali ke dokter langgananku. "Gimana, Dok? Apa yang terjadi denganku?" tanyaku. "Sepertinya ibu ini mengidap alergi yang serius,"
ucap dokter. Alergi apa, Dok? Kok bisa sih? Ucapku lagi. Nanti setelah saya minta sampel sama ibu, kami akan tes di laboratorium. Kalau hasilnya sudah keluar, nanti saya kabarkan, jawab dokter yang hampir seusia denganku. Baik, Dok, ucapku sambil menerima beberapa tulisan yang tidak jelas dari dokter itu. Dan aku pun segera menyerahkan tulisan itu pada suster di ujung klinik. Namun anehnya, ketika aku menyerahkan tulisan itu, wajah suster itu nampak terkejut. Kira-kira apa yang sedang difikirkan suster itu sampai segitunya menatapku? Terserahlah. Karena alergi ini, aku jadi menonaktifkan aplikasi hijau berlogo khusus itu untuk sementara waktu. Aku jadi tidak dapat uang dulu untuk beberapa minggu, ucapku dalam hati. Untunglah uang di rekeningku mencapai 6 digit. Ya biarlah, aku akan berlibur saja di kota, ucapku sambil melihat pantai nan indah yang paling diminati turis mancanegara itu. Aku tidak menghiraukan ucapan dokter yang melarangku untuk berinteraksi dengan orang dulu karena takut. Dokter takut alergiku akan menyebar. Cukup dengan memakai parfum mahal dan baju tebal saja. Pasti bau nana di bentol hitam yang makin menambah di area pahaku akan berkurang, pikirku. Tapi ketika aku ingin memesan tiket untuk pergi ke kota, ada nomor telepon tanpa nama yang menelponku. Mengganggu saja. Namun ketika aku menutup telepon itu, tanpa sengaja terangkat sendirinya. Dalam sambungan telepon itu terdengar suara. Kau tidak bisa jauh dariku, Ayu. Kau akan tetap jadi pemuas hasratku. Ucapnya dengan suara bariton. Hei, siapa kamu bangsat? Ucapku sambil menahan emosi. Namun sambungan telepon itu tiba-tiba terputus. Siapa pria bangsat itu? Ucapku dalam hati dengan penuh tanya. Aku tidak peduli. Lebih baik aku siap-siap untuk jalan-jalan. Kenapa? Supir itu selalu menatapku. Mungkin karena aku cantik, ucapku dalam hati. Tiba-tiba di tengah jalan, supir taksi itu menghentikan mobilnya dan bicara. Maaf mbak, saya minta maaf. Sebaiknya mbak cari taksi lain aja, ucapnya. Pak, saya udah pesan ya. Bapak nggak bisa seenaknya nurunin aku di tengah jalan kayak gini, elak aku. Saya akan kembalikan uang mbak. Sekali lagi saya minta maaf, ucap sopir taksi itu. Lalu aku pun keluar dari mobil. Terlihat wajah sopir itu seperti menahan mual. Aku pun segera memesan taksi lain dan menunggu beberapa menit di pinggir jalan. Lapar. Untung ada orang jualan cimol, ucapku sambil menuju ke arah penjual cimol. Mang, cimolnya 10.000 ya, ucapku sambil mendekat. Namun bukannya senang, malah penjual cimolnya menatapku sambil menutup hidung. Maaf mbak, cimolnya udah dipesan, ucap penjual cimol itu langsung pergi. Kenapa aku sial ya hari ini? Keluhku sambil menghentakkan kaki ke tanah. Ketika sedang kesal, terdengar suara panggilan telepon dari tasku. Nomor itu tidak diketahui, tapi aku tetap mengangkatnya. Halo? Siapa ya? Ucapku. Jika kamu mau menyembuhkan penyakitmu, datangi aku, jawab suara bariton dari telepon. Aku terdiam sejenak. Siapa dia? Kenapa dia tahu kalau aku punya penyakit koreng? Baiklah, aku akan mendatangi tempatmu, ucapku. Aku pun batal untuk jalan-jalan dan menginap di hotel. Tak lama, sebuah alamat masuk. Dalam pesan itu tertulis, jangan ajak siapapun. Baiklah, ucapku dalam hati.
Tepat jam 7 malam, aku menuju alamat yang diberikan. Dan anehnya, alamat itu berada di tempat yang sangat janggal, di tengah kuburan tua. Tapi biarlah, mungkin saja dia bisa menyembuhkan penyakitku, ucapku sambil bersemangat. Ketika di tengah kuburan tua, aku tidak melihat satupun rumah di sana. Hanya jajaran nisan lusuh dan besar saja. Namun ketika aku ingin pergi, ada suara yang memanggil nama asliku. "Ayu Andira Putri." Suara itu sangat lantang, hingga burung-burung di sekitar terbang karena kaget. "Siapa kamu? Kenapa kamu tahu nama asliku?" ucapku. "Tidak penting siapa aku. Yang penting aku harus memberitahukanmu sesuatu," jawabnya. "Apa itu?" ucapku penasaran. "Kau disukai oleh iblis yang mengambil wujud orang yang sudah meninggal," jawabnya. "Hah? Apakah itu benar?" ucapku ketakutan. Lalu aku teringat dulu, almarhum Bambang punya penyakit yang sama denganku. Pasti dialah yang membuatku seperti ini. "Katakan, bagaimana aku bisa sembuh dari penyakit ini?" ucapku. "Kau harus berhenti dari pekerjaanmu dan kembali bersama keluargamu," ucapnya. Aku terdiam. Jika aku kembali ke rumah, maka aku akan kembali dipermalukan oleh keluargaku sendiri. Dan jika aku berhenti dari pekerjaanku, bagaimana aku bisa bersenang-senang dan menghasilkan uang? Aku ingin sembuh, tapi aku tidak mungkin kembali dan berhenti dari pekerjaanku, ucapku. "Maafkan aku. Itu adalah jalan satu-satunya yang bisa menyembuhkanmu," ucap pria berbadan tegap dan berbaju hitam itu. Tapi ketika aku ingin mendekatinya, tiba-tiba angin kencang dan berkabut. Lalu pria itu menghilang begitu saja. Aku kembali dengan keadaan bingung. Tapi aku harus sembuh dan kembali menjadi kupu-kupu malam. Dalam lamunan aku berpikir keras. Bagaimana caranya agar aku bisa sembuh? Tidak lama kemudian, terlintas di hatiku untuk menemui dukun. Ya, dukun. Pasti dia bisa menyembuhkanku. Ketika hendak tidur, aku mencium bau pandan. Dari mana? Dari mana ya bau ini berasal? Ucapku. Dan terjadi lagi. Tubuhku tiba-tiba tidak bisa bergerak, dan mulutku tidak bisa berbicara. Lalu sosok hitam keluar dari sudut kamar. "Aku kembali lagi, sayangku," ucap suara menyeramkan dari arah sudut. Ternyata sosok itu sama seperti yang kulihat di hotel tempo hari. "Lihatlah, kau begitu cantik dan mempesona, hingga aku tidak bisa menahan hasratku padamu," ucapnya sambil mendekati wajahku. Mataku tak terpejam kala wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sosok tampan. "Jika wujudku seperti ini, kau tidak akan takut, bukan?" ucapnya. Aku terdiam dan tak mampu berkata apa-apa. Tubuhku dikecupnya dan dibelainya, kecupan dari ujung kaki hingga bibirku. Dan bodohnya, aku tidak merasakan takut lagi, melainkan menikmati sentuhan mesra dari pria itu. "Bibirmu begitu manis, aroma tubuhmu begitu wangi," godanya kepadaku. Aku tak tahan lagi. Entah apa yang terjadi, tubuh ini seperti bergerak dan menerima sentuhan itu. Ketika dia melihat bentol yang berada di selangkanganku, bukannya dia jijik, tapi seperti melihat makanan terlezat saja. Matanya melotot dan segera menjilat area itu. "Berhentilah,"
ucapku sambil mencengkram erat rambutnya. Dan anehnya, setiap area yang dijilatnya, bentol yang memborok dan sangat rapat itu menghilang seketika. Aku pun terkejut, lalu tak sadarkan diri oleh buayanya. Hingga malam itu menjadi malam yang sangat panjang bagiku. Nah, teruskan, lanjutkan. Entah apa yang terjadi padaku. Hentakan demi hentakan, sentuhan demi sentuhan, membuatku makin menggila. Tepat jam 2 malam, akhirnya aktivitas kami berdua, pria yang tidak tahu dari mana, bahkan namanya pun aku tidak tahu itu, sedang berpelukan mesra. Kalau boleh tahu, namamu siapa? Tanyaku. Namaku Bambang, Dimas, bahkan Bayu pun bisa, ucapnya. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, ucapku kembali bertanya. Aku bukan manusia ataupun iblis, tapi aku jin, jawabnya dengan sorot mata menghanyutkan. Bahkan kata-kata dan suaranya yang sangat dalam itu membuat seluruh tubuhku terangsang kembali. Ketika mata kami berdua saling menatap, ternyata pupil matanya begitu besar. Di dalam sana aku bisa melihat wajahku. Tapi kenapa di wajahku banyak bintik yang membulat rapat? Lalu aku pun bergegas menuju cermin. Tapi ketika aku bercermin, aku lihat wajahku makin cantik dan mulus. Sangat aneh, ucapku dalam hati. Apa itu hanya bayanganku saja? Timpalku. Saat aku dan pria yang aku sebut bayi itu saling bermadu kasih untuk kedua kalinya. Tapi tiba-tiba hawa di kamar jadi sangat aneh. Bahkan udara di sekitarku menjadi aroma pandan yang menyengat. Suara azan subuh berkumandang. Sosok pria itu tiba-tiba berubah menjadi asap hitam mengepul dengan 2 titik merah dan langsung menghilang. Dan anehnya, aku pun langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Hingga dering telepon membangunkan dari tidurku. Begitu aku membuka mata, aku merasakan sakit di sekujur tubuh. Bahkan untuk bangun saja aku tidak kuat. Halo Om, ucapku setelah mengangkat sambungan telepon itu. Kamu bisa nggak nemenin Om belanja sama teman Om? Ucap suara yang akrab bagiku itu. Oh, bisa Om, bisa, jawabku dengan wajah yang masih menahan sakit di bagian bawah pusar dan kedua kaki. Om bawa 2 orang temen nih, katanya mau nyobain sensasi baru sama kamu. Biar sama-sama gitu, ucap suara dari telepon itu kembali. Jadi malam ini akan jadi seperti biasa, ucapku dengan cukup antusias. Kadang aku pun merasa kurang puas jika hanya dengan satu pria ketika sedang bermain. Tapi entah kenapa, dengan Bayu, aku merasakan sensasi yang selama ini aku cari. Hah? Apakah aku salah lihat? Ucapku sambil melihat tempat di mana bintik bulat dan rapat itu kemarin bersarang. Tapi kenapa lenyap? Apakah liur Bayu yang menyembuhkannya? Semua pertanyaan muncul di otakku. Tapi syukurlah, aku jadi bebas merasakan malam yang indah jika borok itu hilang, ucapku dalam hati. Om, beliin aku lingerie itu dong. Kayaknya bagus tuh buat kita nanti, ucapku sambil berbisik di telinga pria tua yang bernama Hendra itu. Itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya jika kau telanjang di depan kami, ucapnya sambil menjilat bibir sambil menatap bagian bawahku. Tapi kan aku mau itu Om, rengekku. Ambil saja yang kamu mau sayang, ucap Om tua dan berperut besar itu. Tapi ketika aku hendak mengambilnya, tiba-tiba sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulusku.
Oh, jadi ini perempuan murani itu, ucap seorang wanita yang sedang menggandeng tas branded yang selama ini aku idam-idamkan. Hening. Suasana jadi dingin, bahkan Om Hendra tak berkutik. Wanita lonte, enak banget ya. Yang tinggal modal body dan ngangkang aja udah banyak dapat uang, ucap wanita itu lagi. Tiba-tiba suara Bayu ada di telingaku. Apapun yang kamu inginkan pada wanita itu akan kuturuti. Aku ingin wanita itu mati terlindas truk, ucapku lantang. Walau ada ratusan orang yang menatapku, mataku melotot ke arah wanita tua itu, lalu berbisik di telinganya. Nikmati hari terakhirmu, wanita tua bangka, ucapku. Hei, beraninya kamu. Wanita tua itu ingin kembali menamparku, tapi tiba-tiba tubuhnya kaku dan matanya memutih sebentar. Lalu wanita itu berlari ke jalan raya, dan bruk, dia terlindas truk besar bermuatan barang. Seluruh orang menyaksikan kejadian itu, semuanya berteriak dan panik. Tapi justru aku merasa puas dan kuat. Tunggulah aku malam nanti, akan kubuat kau puas hingga tak berdaya. Suara Bayu masih hangat di telingaku. Aku hanya tersenyum sambil berlalu pergi ketika mereka dibubarkan oleh polisi. Karena kejadian di jalan raya yang tak jauh dari mall itu membuat warga panik. Tunggulah Bayu, akan kukeluarkan semua keinginan dan fantasiku padamu nanti, ucapku sambil menggigit bibir bawah. Semua orang panik. Hanya aku saja yang dengan santainya berjalan menuju tempat lain. Om Hendra pun tak berkutik dan tak menghiraukan istrinya. Kamu mau apa? Biar Om belikan, ucap Om Hendra dengan suara gemetar. Aku mau tas itu, ucapku sambil menunjuk ke arah rak tas yang bermerek itu. Baiklah, ambil saja, ucapnya. Hidup ini begitu indah, apapun yang ku mau akan jadi kenyataan. Ketika mobil Om Hendra lewat di sebuah masjid kecil, entah kenapa bau busuk dan nanah dari borokku keluar. Dia sempat menutup hidung. Aku pun berpura-pura menutup hidung juga, agar dia tidak tahu bahwa itu adalah bau yang berasal dari organ kewanitaanku yang mulai kembali bermintik besar dan rapat. Setelah sampai di depan hotel yang sudah dipesan, aku melihat ada orang yang aku kenal di masa lalu, yang membuat aku mematung sebentar. Azam, ucapku sambil melihat pria di masa laluku itu sedang jadi salah satu staf hotel. Ayo sayang, kita masuk. Dua teman Om sudah menunggu, ucap Om Hendra. Aku bingung, aku harus masuk atau tidak. Aku malu memperlihatkan diriku yang sedang bersama Om. Om masuk saja, aku nyusul nanti. Mau beli minuman dulu, jawabku sambil melihat Azam yang masih berdiri di dalam hotel. Nanti saja, nanti juga ada resepsionis yang ngantar minuman ke kamar kita, ajaknya. Aku hanya bisa menunduk saja dan memasang masker dan kacamata melaluinya. Namun ketika aku melewati Azam, dia seperti menahan mual, dan dia tidak tahan dengan bauku, padahal orang lain tidak merasakan apa-apa. Mata Azam tertuju melihat ke arahku, dan kulihat dia seperti terkejut, seperti melihat hantu. Aku yang takut kalau orang lain melihat dan mencium bau busukku dengan cepat berjalan menuju kamar yang sudah dipesan. Dia bisa melihatku. Suara Bayu terdengar di telingaku pelan. Aku terkejut karena Bayu mengatakan hal itu. Bagaimana bisa? Ucapku. Dia punya kekuatan putih, dan dia orang yang taat.
Jawabnya lagi, sebaiknya kamu harus jauh-jauh dari pria itu. Bayu menimpali. Tunggu. Suara Azam menghentikan langkahku. Ayu, itu kamu? Ucapnya menimpali. Namun aku tetap diam dan terus melangkah. Tapi masih saja Azam mengikutiku lalu berkata, kembalilah ke rumah yuk. Ibu dan ayahmu sangat rindu padamu. Dan tolong jangan bekerja sama dengan jin. Ucapnya dengan pelan. Jangan ikut campur masalahku. Aku tidak akan pernah pulang ke rumah sampai kapanpun. Dan satu lagi, jangan pernah kamu muncul di depanku lagi. Langkahku pun semakin cepat. Astagfirullahaladzim, ucap Azam yang masih terdengar samar olehku. Dalam kamar kos, aku bermimpi melihat seorang lelaki tua yang kutemui di kuburan tua itu. Kamu sudah masuk ke dalam perangkap jin itu, Ayu. Jika kau masih melanjutkan pekerjaanmu, maka kau akan habis perlahan-lahan olehnya. Aku tidak peduli. Ini hidupku, jadi jangan ikut campur urusan hidupku, jawabku. Ketika aku terbangun, aroma darah busuk dan nanah menyeruak ke dalam hidung. Lalu aku kembali melihat darah hitam itu di sprayku. Ketika aku terkejut, tubuhku terasa sangat gatal. Aku pun menggaruknya, mulai dari bawah pusar hingga ke ujung kaki. Bintik besar bulat dan rapat itu bertambah banyak, hingga ketika aku garuk akan mengeluarkan suara seperti srek 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 srek. Apa-apaan ini? Teriakku. Ulat putih dan gemuk pun keluar di setiap lubang di tubuhku. Makin banyak, hingga memenuhi spray. Aku berteriak dan ketakutan. Ah! Seluruh tubuhku kembali gatal dan bertambah naik ke tubuh atas hingga ke leherku. Lalu ulat putih gemuk itu kembali keluar semakin banyak, dan aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Aku langsung masuk ke bathtub dan menyalakan air panas ke dalamnya hingga penuh. Dan tanpa sadar lagi, aku langsung masuk ke dalamnya. Rasa panas dan gatal itu beradu jadi satu. Tubuhku memerah dan wajahku perlahan-lahan mengelupas. Tidak, aku tidak mau mati, ucapku dengan panik. Lalu dari sudut kamar mandi, aku kembali mencium aroma pandan yang menyengat itu. Pasti Bayu, ucapku. Tenang. Akan kusembuhkan lukamu, ucap Bayu yang masih wujudnya berbentuk asap hitam dan dua cahaya merah di atasnya. Bayu, tolong aku cepat. Aku sangat panik. Segera Bayu mengangkat tubuhku. Kau mau membawaku kemana? Tanyaku. Diamlah dan tutup matamu, ucapnya. Seluruh tubuhku terasa hangat. Aku pun membuka mata. Perlahan aku melihat rumah yang begitu unik. Aku berbaring tanpa sehelai kain pun. Lalu aku terkejut ketika melihat seluruh tubuhku mulus. Aku kembali seperti semula, ucapku kegirangan. Aku mencari di mana keberadaan Bayu, tapi sia-sia saja. Aku tidak tahu di mana. Entah di mana dia. Lalu aku mendengar suara tangisan bayi. Dan krep, suara tancapan sesuatu yang membuat tangisan bayi itu menghilang seketika. Bayu. Kita beralih ke POV Azam. Oke, lanjut. Ayo, tunggulah aku hingga aku kembali membawa uang untuk meminangmu, ucapku sambil menggenggam tangan putihnya. Iya Zam, akan kutunggu, asal jangan lama-lama. Jawabnya sambil tertawa. Hubunganku dengan Ayu sudah berjalan 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi.
Alhamdulillah. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh, aku pun bersimpu dan memohon doa. Ya Rob, berikanlah hamba jalan agar mendapatkan rezeki yang halal. Hanya kepadamulah aku memohon, dan hanya kepadamulah aku meminta kabulkan doa hamba. Ya Allah, amin. Jam 7 pagi, tepat aku akan pergi ke stasiun kereta menuju pergi ke Jakarta. Di sana aku sudah mendapatkan pekerjaan sebagai salah satu pelayan hotel. Namun ketika aku hendak naik, ada seorang kakek-kakek yang memegang tanganku. Aku pun menatapnya dengan bertanya, "Maaf kek, ada apa ya?" ucapku ramah. Namun kakek itu sama sekali tidak bicara. Lalu kemudian dia melepas genggamannya kembali. Aneh. Dalam hatiku sambil menggosok bekas merah di tanganku akibat genggaman itu. 1 bulan sudah berlalu. Aku sering menghubungi Ayu dan keluargaku. Namun Ayu tidak pernah sama sekali menjawab panggilan telepon dariku. Hatiku mulai gelisah. Apa yang terjadi di sana? Setelah 2 bulan bekerja full, aku mendapat cuti dan izin selama 3 hari. Kesempatan itu aku gunakan untuk mengetahui kenapa Ayu tak pernah menghubungiku atau membalas pesanku. Setelah sampai di desa, semua orang melihatku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Apa yang terjadi? Assalamualaikum, Bu. Ini azan pulang, ucapku sambil berdiri di depan pintu rumah. Waalaikumsalam, sautan dengan suara yang indah itu tak lain adalah suara ibuku. Setelah lama melepas rindu dan berbincang, aku pun ingin pamit sebentar hendak ke rumah Ayu. Namun aku ditanaya. "Jangan ke sana," ucap ayah sambil memegang bajuku. Kenapa ya? Kenapa ayah terlihat marah seperti itu? Bukannya ayah dan ibu sudah merestui hubunganku dengan Ayu? Tanyaku. Ayah membatalkan rencanamu untuk menikahi Ayu, cegah ayah. Tapi kenapa ayah? Ucapku tak terima. Ayu sudah tidak suci lagi. Dia diperkosa 3 orang tak dikenal ketika pulang mengantarmu dari stasiun kereta dulu. Dek. Hatiku terasa sakit mendengar perkataan ayah. Aku terdiam sejenak dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak. Walau bagaimanapun aku akan tetap menikahi Ayu, apapun yang terjadi. Ucapku meyakinkan hatiku. Apalagi dia diperkosa karena mengantarku. Rasa bersalah ini bersarang di hatiku. Namun ketika aku pergi ke rumah orang tuanya, Ayu sudah diusir oleh ayahnya. Aku menangis dan menjambak rambutku. Tidak, ini semua salahku. Sampai kapanpun aku akan tetap mencari Ayu. Sisa cutiku sudah habis. Akhirnya aku kembali ke Jakarta dan kembali bekerja. Namun ketika aku melihat wajah dan rupa yang sama seperti kekasihku itu, aku langsung berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mempertemukan aku kembali dengannya. Namun aku berakhir ditolak, dan Ayu yang dulu sudah hilang berganti dengan Ayu yang berpakaian minim dan bersama orang yang lebih tua darinya. Apa yang telah diperbuat Ayu hingga dia rela menjual tubuhnya untuk lelaki hidung belang? Dan lebih tidak percaya lagi, auranya gelap dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk bercampur nanah. Aku pun bisa merasakan ada sesuatu yang bersamanya, dan itu bukan manusia. Ayo, walau bagaimanapun, aku akan memperjuangkanmu dan membawamu kembali ke jalan yang benar. Ketika malam aku hendak tidur, aku kembali merasakan aura gelap yang sama mendekatiku, dan benar, segumpal asap hitam dengan 2 titik merah melayang-layang di atasku. Lalu asap itu berbicara
Jauhi dan lupakanlah Ayu. Dia sudah jadi milikku dan sudah menjadi budakku. Jika kau ikut campur, maka kau akan kubunuh, ancamnya. Aku tidak akan takut kepada makhluk sepertimu. Aku hanya takut kepada Allah, ucapku sambil menatapnya. Mulutku langsung melafalkan ayat kursi dan menatap ke arah asap hitam menggumpal itu. Teriakan makhluk itu langsung sirna dengan berakhirnya ayat yang aku bacakan. Ya Allah, Ayu dalam bahaya. Dia sudah masuk dalam jerat jin, ucapku. Aku harus mencarimu dan membawamu kembali, Ayu. Aku berjanji pada diriku, hanya kematian yang bisa menggantikanku untuk menuntunmu ke jalan yang benar. Kita kembali ke sudut pandang Ayu. Bayu, apa yang kau lakukan? Teriakku ketika melihat dia mengiris pergelangan tangannya dan memberikan tetes demi tetes darah hitamnya pada bayi itu. Tenanglah sayang, aku sedang memberi dia makan, ucapnya dengan ramah dengan tatapan sendunya. Rupa Bayu tak menyeramkan sama sekali. Malah dia sangat tampan berotot dengan sedikit jenggot menggodanya. Kemarilah sayangku, ucapnya sambil mendekatiku dan langsung menggendongku bagai anak kecil. Kau harus tetap bersamaku, kapanpun ku mau. Suara Bayu yang dalam seperti setengah mendesah itu membuat telingaku geli. Haha, aku ini bukan siapa-siapa bagimu, ucapku sambil membelakanginya dengan senyuman di bibirku agar dia kembali memelukku. Dan benar saja, dia memelukku dan menatap mataku dengan tatapan manisnya. Kau itu milikku, jelas aku mencintaimu sayangku, ucapnya langsung melumat bibirku dengan beringas. Sentuhannya begitu intens, membuatku terbang ke atas awan. Namun sentuhannya terhenti kala suara yang sangat kukenal mendekati kami berdua. Ayu, buka matamu. Memang benar, itu suara Azam. Seketika aku membuka mataku dan aku terkejut ketika yang di atasku bukanlah sosok tampan dan rupawan, melainkan asap menggumpal hitam dengan mata merah darah serta taring yang panjang di sisi gigi runcing dengan bibir yang menghitam. Ah! Aku berteriak sekuat tenaga. Aku tak pernah melihat Bayu semengerikan ini. Ayu, ini aku Bayu kekasihmu. Suara menggema itu nyaring terdengar di telingaku. Aku masih ketakutan dan tak berani menatap wajah Bayu. Pergi, pergi, ucapku sambil menutup wajahku. Ayo, cepat, cepat gapai tanganku. Suara Azam membuatku membuka mata. Rumah mewah dan indah serta tempat tidur embok itu ternyata tumpukan daun kering di tengah rimbun pohon bambu. Ah, tolong aku Azam, ucapku sambil menahan tangis. Tangan Azam dan tanganku bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Azam memberat ketika menarikku dari tempat mengerikan itu. Rupanya aku berada di tengah hutan rimbun yang sangat jauh dari kota. Azam, bagaimana kau tahu aku di sini? Ucapku sambil memeluknya. Aku berdoa pada Tuhan dan meminta petunjuk kepadanya. Alhamdulillah, aku menemukanmu dalam keadaan baik-baik saja. Namun pelukanku perlahan Azam lepaskan. Kembalilah yuk, kembali ke rumah ibu dan ayahmu, ucap Azam yang membuatku kembali membenci Azam. Sampai kapanpun aku tidak akan pulang, Zam, walau apapun yang terjadi. Aku mendorong tubuh Azam, lalu berbalik dari tubuhnya. Tapi apa alasanmu menolak ajakanku? Suara Azam mulai berat. Sampai kapanpun aku tidak akan menjawab pertanyaan itu, sergahku.
Apa karena kamu tidak suci lagi? Ucapan Azam membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Walaupun jika aku memberitahukan rahasia aku padanya, tidak akan mudah baginya untuk menerima semua kejujuranku. Hatiku mulai merasakan sakit jika aku mengingat kejadian itu. Tak mungkin jika aku memberitahukan jika ayahku sendirilah yang telah melecehkanku dan mengancam akan membunuhku jika aku memberitahukan kepada siapapun kejadian waktu itu. Pergilah Zam, aku tidak ingin kamu mendekatiku, ucapku yang membuat matanya membulat. Sampai maut yang memisahkan kita, yuk. Aku tidak akan mundur untuk membuat kamu kembali padaku. Aku akan menerima semua keburukan dan kebaikanmu. Ucapan Azam membuat hatiku terenyuh. Namun ucapan ayahnya dulu menguatkan aku kembali. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menerima orang yang sudah tidak suci lagi untuk jadi menantuku. Ucapan ayah Azam itulah yang membuatku malu dan terasa terhina jika aku menjadi istri Azam. Jika kamu tidak bisa menjadi pendamping hidupku, setidaknya jadikan aku temanmu. Suara Azam terdengar seperti menahan tangis. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.